Bayangkan, setiap pagi kita berangkat kerja dengan semangat, berharap jerih payah hari ini bisa membawa sedikit keringanan untuk hari esok. Tapi kenyataannya, sebelum matahari tenggelam, uang hasil kerja keras itu sudah habis terbagi. Untuk transportasi, makan, cicilan, listrik, dan kebutuhan lain yang tak pernah berhenti datang. Pertanyaannya, kenapa hidup terasa semakin mencekik, padahal kita bekerja lebih keras dari sebelumnya? Inilah wajah ekonomi harian. Wajah yang sering tak mau kita hadapi, karena terlalu menakutkan untuk disadari. Harga barang melonjak. Uang Rp100.000 yang dulu bisa untuk makan beberapa hari, sekarang bahkan bisa hilang dalam sekali belanja di pasar. Upah minimum memang naik setiap tahun, tapi kenaikan itu tidak pernah sebanding dengan inflasi yang diam-diam mencuri daya beli kita. Gaji bertambah, tapi nilai uang menyusut lebih cepat. Inilah paradoks terbesar ekonomi harian. Kerja keras tak lagi menjamin kesejahteraan. Bayangkan seorang pekerja kantoran. Gajinya Rp4 juta. Dari luar, angka itu terdengar cukup. Tapi mari kita bedah. Kontrakan 1 juta, makan 2 kali sehari bisa habis 1,5 juta, transportasi sekitar 800.000, listrik dan air 400.000, kuota internet 200.000. Sisa hampir tak ada. Belum lagi kalau sakit, atau ada kebutuhan mendadak. Itulah kenapa banyak orang merasa terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Kerja keras hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk maju. Dan lebih menyakitkan lagi, fenomena ini bukan hanya dialami individu, tapi menjadi pola besar dalam masyarakat. Generasi muda sulit membeli rumah, meskipun bekerja siang malam. Orang tua semakin lelah mengejar biaya pendidikan anak. Bahkan untuk sekadar menabung, banyak keluarga harus mengorbankan kebutuhan primer. Apakah ini hanya salah individu yang kurang pandai mengatur uang? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang bekerja di balik layar? Ekonomi bukan hanya soal angka di dompet kita. Ia adalah sistem. Sistem yang terkadang bekerja melawan kita, meskipun kita sudah berjuang habis-habisan. Disinilah letak ironi. Masyarakat terus dihadapkan pada ilusi pilihan. Hematlah. Bekerjalah lebih giat. Cari tambahan penghasilan. Seolah semua beban ekonomi ada di pundak individu. Padahal, di balik itu ada struktur harga, pajak, distribusi, bahkan kepentingan politik yang menentukan seberapa berat hidup yang kita jalani. Dan justru karena itulah, kita harus punya strategi. Strategi bertahan. Bukan hanya sekadar mengeluh, bukan hanya menerima nasib, tapi menemukan cara untuk tetap hidup meskipun biaya hidup semakin mencekik. Apa saja strategi itu? Bagaimana caranya agar kita tidak tenggelam dalam tekanan yang tak ada ujungnya? Ada 3 strategi besar yang bisa menjadi pegangan. Bukan sekadar teori ekonomi, tapi realitas yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pertama, strategi bertahan finansial. Kita harus mengubah cara melihat uang. Uang bukan hanya alat belanja, tapi alat bertahan. Jangan biarkan setiap rupiah keluar tanpa arah. Catat pengeluaran, meskipun terlihat sepele. Banyak orang meremehkan, tapi disitulah titik bocor terbesar. Prinsipnya sederhana. Setiap uang harus punya tujuan. Apakah untuk kebutuhan dasar, investasi kecil, atau dana darurat? Jika tidak, uang akan lenyap tanpa bekas. Kedua, strategi bertahan psikologis. Hidup dalam tekanan ekonomi bisa menguras mental. Banyak orang yang merasa putus asa, bahkan kehilangan harapan. Karena itu, membangun ketahanan psikologi sama pentingnya dengan mengatur uang. Jangan sampai rasa cemas menghancurkan kita dari dalam. Caranya? Mulai dari hal sederhana. Kurangi perbandingan sosial. Jangan habiskan energi melihat gaya hidup orang lain di media sosial. Karena seringkali, yang kita lihat hanyalah ilusi. Fokus pada langkah kecil yang bisa kita kendalikan hari ini. Ketiga, strategi bertahan sosial. Di tengah biaya hidup yang mencekik, kita tidak bisa bertahan sendirian.
solidaritas sosial adalah kekuatan. Entah itu dalam bentuk komunitas, keluarga, atau jaringan kerja. Mereka yang mampu bertahan dalam krisis bukanlah mereka yang paling kaya, tapi mereka yang punya jaringan dukungan terkuat. Karena ketika harga-harga melambung, solidaritas bisa menjadi mata uang yang lebih berharga daripada rupiah itu sendiri. Ingatlah, ekonomi harian mungkin terlihat kejam, tapi selalu ada celah. Ada strategi yang bisa membuat kita tetap tegak berdiri, meskipun tekanan hidup makin menghimpit. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah berapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan segala keterbatasan itu. Dan dari titik itulah, perubahan besar bisa dimulai. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan inflasi. Mungkin kita tidak bisa menghentikan naiknya harga rumah. Tapi kita bisa mengendalikan diri, mengatur strategi, dan membangun kekuatan dari dalam. Itulah jalan bertahan. Jalan yang sunyi, jalan yang berat, tapi sekaligus jalan yang bisa menyelamatkan kita dari lilitan ekonomi harian yang mencekik. Karena pada akhirnya, bertahan adalah bentuk perlawanan. Dan setiap rupiah yang bisa kita selamatkan hari ini, adalah senjata kecil melawan sistem yang mencoba menekan kita. Jika kamu merasakan hal yang sama, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus membongkar realitas ekonomi yang jarang dibicarakan. Karena semakin banyak orang yang sadar, semakin besar pula kekuatan kita untuk bertahan.